Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita membuat atau mendevelop web app BM Advent ya. Jadi ini adalah aplikasi web yang akan membantu kita dalam mengontrol mahasiswa. Ya, tampilan awalnya itu ya seperti ini ya. Guys, kita coding di AppScript ya. Jadi kita tidak harus beli domain atau hosting ya. Jadi kita cukup memanfaatkan fitur Google, Google eh, apa namanya ini, Google Sheet ya. Dan eh, kita untuk kontrolnya semua di Google Drive ya. Nanti kita maksudnya file-filenya, database-nya semua di Google Drive ya. Nah, saya akan jelaskan aplikasi web ini. Jadi kita sebagai dosen harus bikin akun ya. Nanti bisa kita bikin sendiri di aplikasi ini. Oke, mohon maaf kalau ada suara-suara bising di luar ya, ada yang kerja tukang di tetangga itu. Oke, tampilan awalnya adalah seperti ini. Jadi menunya itu ada apa ini? Ada beranda, kemudian absen, kalender, izin sakit ya atau izin kegiatan lainnya, bisa juga cuti di sini, kemudian poin ya, kalau kita kasih poin sama mahasiswa kita saat memberi kuliah ya atau kuis ya. Kemudian di sini tugas, ada ujian ya, lengkap lah. Nah, ini akun sebagai admin ya atau sebagai dosen, akun dosen. Nah, mahasiswa kita itu dia akan seperti ini modelnya dia nanti tampilannya. Kita sudah bikinkan tadi, nanti kita bisa menambahkan. Jadi di sini kita yang menambahkan mahasiswa supaya dia tidak banyak akun palsu yang coba login di sini ya, karena dia terbatas kita punya database, tergantung seberapa besar drive-nya kita. Makanya kita di sini ini kita betul-betul kontrol penggunanya ya, mahasiswa kita ya. Oke, dia 01. Nah, ini dia login sebagai mahasiswa, seperti ini dia tampilannya. Jadi di sini dia bisa memilih mata kuliah apa saja yang dia akan programkan. Jadi mata kuliah yang kita masukkan bisa kita pilih di sini nih. Kita mau tambahkan mata kuliah apa ya. Nah, sekarang saya ini bikin ini contoh saja nih mata kuliah yang sedang dijalankan di sini nih. Karena tadi kita develop ya, jadi kita kita lihat bugnya. Kebetulan tadi kurang lebih 40 kali kita revisi ya, kita bugnya. Jadi di sini ini bisa kita edit, kita tambahkan mata kuliah ya, siapa nama mata kuliahnya, kemudian siapa dosennya, misalnya Anda sendiri sebagai dosen, kemudian jam masuknya ini jam berapa, toleransi telatnya berapa menit ya, kemudian mata kuliah itu ada praktikum atau tidak. Aku ada praktikumnya, nanti di sini kita kelola nilai praktikumnya juga nanti ya. Nah, kemudian di sini ini di beranda kita bisa lihat ini ringkasannya saja nih ya, total mahasiswa yang kita bikinkan akun ada berapa. Kalau di sini saya barusan bikin satu, nanti kita coba bikin satu lagi sebentar. Kemudian tadi absennya, dia sudah berapa kali absen, kita bisa lihat. Telat hari ini berapa orang. Kemudian izin approval ya, approval itu kalau mahasiswa kita dia izin sakit atau dia izin ada kegiatan, bisa kita ke menu approval ini ya. Jadi di beranda itu akan terlihat nantinya ada berapa orang yang ada notifnya ya, ada notifnya di sini, ada berapa orang yang harus kita approve dia punya pengajuan. Nah, termasuk keterlambatan di absen ini. Nah, mereka juga kalau kalau mereka absen dan dia terlambat, nah dia harus di sini alasannya ini. Nanti kita uji coba sebentar. Nah, kemudian ini kalender kehadiran. Nanti mereka di sini kelihatan siapa yang hadir tepat waktu, yang telat.
toh. Kemudian yang izin, kalau yang hadir tepat waktu itu dia warna hijau. Kalau dia telat dia warnanya merah nanti di sini. Nanti kita lihat di akunnya mahasiswa ya. Dan kalau dia izin ini warna kuning. Nah ini formnya ini kalau dia izin. Kemudian poinnya ini kalau mahasiswa itu misalnya kan ini barusan satu mahasiswa ya, nanti ada Bapak Ibu misalnya punya mahasiswa berapa yang dimasukkan di sini. Nah, nanti bisa dikasih poin-poin. Kalau saya tuh misalnya dia bisa dapat poin 300 ya, jadi dia tidak akan ujian. Jadi ujiannya itu sudah nilai 95 atau 100 lah dari kita sebagai dosennya. Nah ini poinnya ini bisa di adjust, ini bisa dikasih berapa, bisa juga diketik ya. Kemudian keterangannya misalnya di hari apa, di tanggal berapa mahasiswa ini dia berhasil menjawab pertanyaannya dosen misalnya, dan diberi poin sekian. Nah, simpan poin, nanti kita rekap. Di sini ada rekap ya. Kemudian di sini tugas. Nah, tugas ini mata kuliah apa saja. Nah, ini tergantung mereka memilih mata kuliah apa saja. Jadi di sini bisa kita lihat. Nah, kita misalnya mau kasih tugas biologi umum atau tugas Anfisman, nah kita bisa nama tugasnya apa, deskripsinya. Kemudian kalau misalnya kita bikin di Google Form, kita kirim di sini link formnya, Google Formnya. Kemudian waktunya, waktu mulai pengerjaan itu tanggal berapa, batas waktu pengerjaan. Nanti dia akan semua di notifnya mereka itu masuk ya. Nah kemudian tambah tugas. Ketika kita klik tambah tugas ini, nanti akan ada di anunya di apa lagi namanya notifnya mereka bahwa ada tugas misalnya mata kuliah biologi umum. Nah, ini juga bisa kita edit ini. Ini saya sudah bikin tadi satu tugas. Nah, nanti bagaimana di tampilannya mereka itu nanti kita akan lihat. Kemudian ujian. Nah, ujian juga nih bisa kita bikin ujian pakai apa lagi namanya? Bisa pakai form ya, bisa kita setting itu di Google Formnya itu supaya mereka dia ujian itu tidak bisa membuka aplikasi lain atau dia fokus saja di sini. Kalau misalnya membuka aplikasi lain ketahuan, jadi terekam nanti. Nah itu kreativitasnya Bapak Ibu. Apakah mau ujiannya secara tertulis atau misalnya nanti apa namanya info ujian, nah bisa Bapak Ibu lampirkan di sini nih. Ya bobotnya, tanggalnya kapan ujiannya, nanti bisa apa namanya ujiannya akan tampil di notifnya mereka ya. Kemudian praktikum. Nah ini kalau ada mata kuliah yang ada praktikumnya, nah, di sini nih dia akan bisa kita kelola nilainya. Jadi mereka misalnya dikasih praktikum sama asisten ya di lab. Nah, nanti mereka ketika sudah keluar nilainya, mereka bisa foto nilainya dan mereka kasih masuk di sini sebagai bukti itu nilai praktikumnya mereka apa. Misalnya praktikum biologi umum tuh. Nah, nanti kita lihat bagaimana tampilannya di akunnya mereka. Nah ini rekap. Nah rekap ini bisa rekap absen, poin, tugas, ujian, dan praktikum. Nah bisa dalam bentuk Excel atau kita tampilkan dia, bisa juga dalam bentuk PDF. Nah ini profil. Nah, profilnya mereka itu bisa ganti fotonya nih, bisa ganti. Nanti kita kemudian bisa ganti passwordnya ya, bisa ganti password mereka. Nah ini nih mata kuliah. Nah mata kuliah ini bisa kita tambahkan kodenya tadi sudah jelaskan ya mungkin atau belum ya. Kodenya, kemudian nama mata kuliahnya, dosennya siapa, jamnya, atau toleransi keterlambatan. Nah, mata kuliah punya praktikum atau tidak. Nah ini juga bisa diedit nih. Jadi semua itu bisa diedit. Nah ini profil tadi, profil kalau ada yang izin atau yang terlambat ya di sini menu profilnya. Lama juga ya. Oke, karena ini tidak ada pengajuan keterlambatan, kita coba sebentar kita simulasikan ya. Kemudian ini bisa kita tambahkan. Nah, kita coba bikin akun mahasiswa yang baru ya, misalnya dia JP ini ID ini atau NIM-nya ini sebagai username-nya nanti. Jadi JP misalnya JP Bio 02. Passwordnya itu misalnya mahasiswa 2 misalnya. Namanya Labib Yahya Balumbi misalnya. Dia sebagai mahasiswa ya. Nah, background studi misalnya dia pendidikan biologi ya.
Nah, kita tambah pengguna. Nah, pengguna ditambahkan. Nah, jadi di sini sudah ada lebih biaya nih. Ya, lebih bisa kita edit di sini. Bisa kita reset juga dia punya ya. Nah, ini kemudian log aktivitas. Nah, jadi di sini nih log aktivitasnya ini mahasiswa ya. Atau kita sebagai admin juga kelihatan di situ. Kemudian di sini adalah kita bisa cek apakah ada bug atau tidak. Jadi sini ini admin ini nanti bisa kita ketahui dia kalau bermasalah kita punya aplikasi ini. Ada kendala atau apapun ini bisa kita lihat ya. Nah, semua dia terekam di sini tadi, kayak misalnya absensinya ya. Absensinya itu misalnya ini kehadiran tadi, fotonya itu bisa kita lihat dia langsung di ini ke Google Drive. Ya. Nah, ini bisa langsung di Google Drive dia kelihatan. Oke. Nah, kemudian semua itu dia terlink langsung di Google Drive di sheet-nya ini nih. Kalau kita buka sheet ini tuh. Nah, ini kita bisa lihat ini ada aktivitas tuh. Ini nih tuh. Kemudian apa lagi namanya di sini? Pengumpulan tugas tuh. Bisa kita lihat semua di sini nih. Ini karena belum ada, ini belum banyak ya. Praktikum. Nah, kemudian kita lihat di akunnya mahasiswa, coba kita lihat di akunnya mahasiswa. Sorry. Oke, di akunnya mahasiswa misalnya nih. Ini tadi kita coba saja pakai mahasiswa yang kita baru daftarkan tadi ya. JP 02 mahasiswa mahasiswa 2. Ini kita barusan bikinkan tadi, kita barusan daftarkan. Nanti kita kasih itu akun sama mahasiswanya. Jadi dia ini memilih dulu. Dia misalnya kita sebagai dosen ada berapa dia program mata kuliah sama kita. Misalnya kita ini Labib ini dia program mata kuliah biologi reproduksi dengan Anfisman. Nah, jadi dia simpan mata kuliahnya di sini. Mohon maaf ini jaringan kayak lagi tidak bagus ya, jadi lambat sekali. Nah, ini dia bisa kelihatan di sini ringkasannya nih, mata kuliah dia program ini 2. Bisa juga dia edit. Misalnya dia modifikasi mata kuliah. Nah, bisa dia ganti misalnya kayak gini atau kayak gini. Nah, bisa dia simpan mata kuliah setelah modifikasi. Kemudian bisa dia ganti foto profil, bisa di sini atau dia langsung klik ini saja nih. Fotonya ini, ganti foto profil misalnya. Dia ganti dengan fotonya Restu. Nah, misalnya nih. Atau dia mau ganti password ya. Nah, bisa juga di sini ada kolomnya nih. Yang penting kita sudah kasih di awal tadi ketika mereka sudah bisa login, nah mereka bisa ganti passwordnya di sini. Nah, kemudian kembali ke beranda ya. Nah, di sini nih aktivitas mereka ini kelihatan. Tapi kita bisa lebih ini. Nah, di sini nih kelihatan notifikasinya. Ada ujian nih, dia belum ujian. Tadi kan kita setting di biologi umum itu ada ujiannya, kemudian ada tugasnya kan. Nah, kalau dia belum ujian atau dia belum kerjakan tugas, di sini tulisannya belum mengerjakan. Nah, kita absen dulu. Misalnya ini biologi reproduksi lah. Nah, tadi kan kita sudah setting jadwalnya biologi reproduksi itu di jam berapa deh? Biologi reproduksi itu dia di jam 10.55 ya, 10.55 dia. Toleransi waktunya 15 menit. Nah, artinya kalau dia absen sekarang ini sudah jam 16, artinya dia terlambat. Nah, misalnya dia buka kamera lah. Atau dia pakai ini nih. Restu lagi. Nah, fotonya dia. Nah, kalau dia tidak, ini kan sudah terlambat ini. Kalau dia langsung absen masuk, dia tidak bisa karena dia sudah terlambat. Jadi dia harus isi. Nah, ini gagal, Anda terlambat 305 menit. Nah, jadi di sini disampaikan saja, misalnya macet. Untuk terlambat karena macet.
Nah, di sini dia bisa ganti fotonya nih. Nanti kita jelaskan sama mahasiswa, dia ganti fotonya pas macet tuh. Nah, baru dia eh, mengisi absen. Nah, nanti kita konfirmasi nanti. Nah, nanti di sini ada riwayatnya nih. Nah, oke, absen tersimpan, Anda telat 36 menit menunggu approval. Jadi nanti riwayatnya kita lihat absennya, kalau misalnya kan dia misalnya tidak masuk sampai 3 hari. Kalau terlambat begini saya tuh hitungnya tidak masuk ya. Kecuali alasannya memang betul-betul jelas. Jadi kalau dia sudah terlambat 3 hari, bisa kita lihat di rekapannya itu, bisa kita kasih ikut ujian atau tidak. Kalau saya itu sudah terlambat dan saya tidak setujui lebih dari 3 hari, maka dia saya hitung tidak masuk. Nah di sini nih kita approvalnya tadi, approvalnya. Nah ini lebih pihak ya kan. Nah dia menunggu nih. Nah, jadi alasan terlambat karena macet. Nah jadi saya, oh ya baik, alasan dimaklumi misalnya. Nah, jadi kita setujui, bisa juga kita tolak ini dengan alasannya apa misalnya, kita setujui. Nah, nanti dia terlihat juga di akunnya itu telat. Tadi itu menunggu untuk konfirmasi. Nah, kayak gitulah. Nanti di sini riwayat absen ini kelihatan. Kalau dia telat tadi tahu di tanggal 5 ini kelihatan reproduksi masuk tapi statusnya telat 3. Nah, di sini nih. Nah, sekarang kita absen pulang, check out misalnya. Ambil foto dulu. Misalnya ini tidak bisa sama fotonya ya, jadi makanya dia langsung secara otomatis itu di HP-nya mahasiswa nanti. Mana sih? Kita pakai mana ya? Ini aja, tidak bisa sama fotonya. Coba kita coba foto yang sama ya. Dia pasti tidak akan menerima ini. Check out. Oh, berhasil ya. Harusnya itu dia. Nah ini dia fotonya pulang. Nah intinya begitulah. Tadi kita sudah terima, tadi kita sudah konfirmasi. Jadi dia pulang pun pasti berbeda kan anunya, fotonya. Nanti kita bisa konfirmasi kembali di Google Drive. Itu foto-fotonya mereka itu apa namanya, keterlambatannya mereka nih. Ini foto absen, ini bisa kita lihat semua di sini nih, di foto absen ini. Misalnya kayak ini kan, ini bisa kita lihat foto-fotonya mereka ya. Atau bisa kita lihat juga di sini tadi, Labib Yahya pulang nih, foto pulangnya nih tadi, foto yang sama. Oke. Nah kemudian apalagi yang saya mau jelaskan ya, mana tadi BM. Nah di sini kita bisa lihat apa namanya, absen tadi sudah ya, kita sudah lihat juga anunya, kalender yang kemudian cuti. Nah, misalnya dia izin sakit atau dia kapan itu dia sakit, misalnya tanggal 5 dia sakit. Atau kemudian di sini sampai tanggal 6 lah. Kan kita tidak tahu ya, barangkali mungkin besok dia sakit, nah dia bisa ajukan lagi terangan misalnya sakit, atau izin lah, izin ke rumah nenek atau izin menjenguk nenek yang sakit. Misalnya dia sampai tanggal berapa nih, sampai tanggal misalnya 1 pekan lah diizin. Ini nih opsional ya, boleh ditambahkan fotonya atau apa sini, kayak kita tambahkan itu, kemudian ajukan.
Jadi dia di sini nih kelihatan ini. Kelihatan. Nah, pengajuan terkirim menunggu persetujuan. Nah, kita lihat ini di sini di approval ini ada yang sedang mengizinkan mengajukan. Sebenarnya dia tampil di beranda sini nih, tampil di beranda sini. Berandanya ini tampil. Kita refresh dulu kali. Izin menunggu ini satu nih, kelihatan ya, izin. Jadi kita approval dulu nih. Nah, izin menjenguk nenek yang sakit. Nah, kita setujui. Dari Ahad 5 Juli sampai berapa tadi? Nah, kita setujui kan? Nah, kita lihat lampirannya nih, bisa kita lihat lampirannya. Nah, ini nih, ya, fotonya misalnya dia di rumahnya neneknya toh. Seperti itu bosku. Nah, kemudian fitur apa lagi nih? Poin. Nah, di sini poin ini mereka cuma bisa melihat poinnya. Jadi kalau belum ada poinnya, misalnya mereka belum ada dikasih poin atau dikasih nilai dari kuis, makanya belum ada di sini. Coba kita kasih poin misalnya Labib. Mahasiswanya ini di sini Labib. Kita kasih poin dia misalnya 100 ya. Atau 200 lah. Atau ini bisa kita setting ini, mau 100 poin, mau 200. Misalnya dia menjawab pertanyaan. Nah, kita deskripsikan nih sini apa, kayak gitu kan. Kemudian tanggalnya, tanggal berapa sekarang ini? Misalnya tanggal 5 Juli, tanggal 5 Juli 2026. Misalnya jam 16.22 misalnya. Kayak gitu. Nah, kita ini poinnya 100 ya, kita simpan poinnya. Mata kuliahnya apa? Mata kuliah biologi reproduksi misalnya, simpan poin. Ya kan? Nah, kayak gitu. Nah, berhasil disimpan. Nah, jadi Labib sini ada keterangan ini, riwayat poin tuh. Nah, dapat poin 100 Labib Yahya misalnya. Nah, di sini dia di poin ini dia akan, coba kita refresh dulu. Nah, poinnya ini kita bisa lihat dia dapat poin berapa nih. Kok di poin saya 100 nih, dia sudah di beranda yang kelihatan ya. Poinnya kita lihat. Nah, ini biologi reproduksi dapat poin 100. Menjawab pertanyaan ini tanggal kayak gitu. Kemudian tugasnya, tadi kan kita kasih tugas toh di mata kuliah apa tadi itu, kita kasih tugas di mata kuliah apa ini, biologi umum ya, tugas menggambar hewan. Nah, mereka bisa bikin tugasnya, kemudian mereka bisa lampirkan Google Drive-nya toh. Jadi misalnya ini tugas menggambar hewan, dilampirkan misalnya Google Drive-nya di sini. Google Drive misalnya ini tugas perkembangan hewan, bagikan salin link. Nah, di akun mahasiswa tadi ya, kita paste dia di sini. Batas Senin 6 Juli ya. Nilai belum dinilai ya, ini belum dinilai. Nah, kirim tugasnya, artinya dia sudah kerjakan tugasnya nih, ya kan, sudah mengerjakan. Oke, coba kita refresh dulu. Jaringan jelek sekali nih bosku, jadi maklum saja ya, karena kita tinggal di pelosok ini. Nah, ini tugas
Kuliah di program tugas, mana tugas? Ini buka jawaban ini. Nah ini tadi foldernya tuh dia sudah kirim. Kita sebagai admin, sebagai dosen, kita bisa lihat itu tugasnya. Mahasiswa tuh biologi umum menggambar hewan. Coba lihat pengumpulan. Kita klik ini pengumpulan. Oh labib ya dia sudah kerjakan. Kita buka nih. Oh dia ini. Oh iya tugas kita sudah lihat tugasnya ya. Nah, kemudian kita kasih nilai dia. Nilai ya, ini nilai. Kita nilai ini labib. Labib dia sudah kasih nilai, kita kasih poin dia 100 misalnya, 100. Tingkatkan keaktifannya. Simpan nilai. Kayak gitu-gitu. Jadi di mahasiswanya itu bisa dia lihat nilai tugasnya sekarang. Nilai 100. Ya. Toh, ini sudah kayak gitulah, sudah dikerjakan ya kan. Kemudian ujiannya juga sama nanti begitu. Misalnya kita mau kasih ujian di Google Form tadi. Nah, bisa juga kita ini sebenarnya kalau mereka cuma kita konfirmasi saja karena kan kita yang periksa nanti di Google Form itu. Jadi di sini nanti mereka akan kirim formnya nih, ujiannya. Nanti kita kasih nilai juga sama kayak gitu. Nah, kemudian ini praktikum. Nah, misalnya dia sudah selesai praktikum ya, sudah ada nilainya. Nanti dia koordinasi sama asistennya. Misalnya praktikum biologi umum, misalnya praktikum 1 biologi umum itu nilainya mereka berapa? Misalnya mereka dapat nilai sekian-sekian. Nah, dia kirim buktinya di sini. Kemudian di-upload. Atau misalnya nilai nanti di sini akan di akun kita ini nanti dia akan kelihatan di sini nilai praktikumnya nih. Kita konfirmasi juga dan kita berikan nilai sama dengan tadi itu tugas ya. Nah, ini rekapannya ini. Dan dulu kita lihat dulu biologi umum tadi ya. Nah, ini bisa kita kasih nilai ini. Misalnya praktikum 1 misalnya labib tuh, kita nilai praktikumnya. Nah, nilai kita lihat dulu buktinya tuh. Baru kita kasih nilai. Oke? Nah, kayak gitu-gitu dia. Kemudian ini rekap semua ini. Kita bisa rekap absen, misalnya kita sudah jelaskan ya. Kemudian kita bisa tampilkan bisa dalam bentuk Excel atau PDF. Nah, ini bisa semua. Ya. Oke. Nah, ini nanti mereka bisa lihat ini nilainya mereka di sini. Misalnya mata kuliah biologi umum, toh. Nah, mereka bisa lihat nanti. Nah, di sini praktikum berapa? Itu saya dapat poin. Jadi bisa kita ini intinya objektif kita kasih nilai mereka. Kita kontrol mereka itu secara objektif. Jadi di akhir pas kita misalnya mau mengumpulkan nilai sama penanggung jawab mata kuliah, nah tinggal kita download saja itu PDF-nya tadi. Di rekap tadi ya, di rekap sini kita bisa download dia punya dan kita kirimkan ke penanggung jawab mata kuliah. Oke? Aman dunia? Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ya. Semoga ini aplikasi ini bisa bermanfaat lah untuk teman-teman dosen ya, dalam mengontrol mahasiswanya ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Tidak. Kalau ada yang butuh ini aplikasi ini bisa saya bikinkan, nanti komen saja. Komen saja ya, nanti saya kasih kontak yang bisa dihubungi, nanti hubungi saja nomor itu kalau mau dibikinkan.
dan pastinya nanti kita bicarakan harganya ya. Oke. Terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.